dia bilang ngenahen di dia gitu segala aya nanaon aya pokoknya abi betah di dia alim uih. Dia bilang sih putri jin ya dari bangsa jin gitu. Halo sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai cerita misteri dan pengalaman nyata dari narasumber yang mengalami langsung kejadiannya. Ini dia misteri nyata tanpa rekayasa. Kali ini kita kedatangan seseorang saksi misteri yang akan bercerita mengenai pengalaman gaibnya. Oke, saya perkenalkan namanya Bang Gilang. Mana Bang Gilang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Di sini mungkin Bang Gilang akan menceritakan bagaimana kisah kronologinya dari awal hingga saat ini. Oke, Bang Gilang mungkin bisa diceritakan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang. Saya ingin menceritakan kisah misteri yang saya alami. Kejadiannya itu tahun 2004. Saya itu masih SMA kelas 1 di Garut. Ini kejadiannya itu di Desa Cinunuk di Kali Cimanuk. Pada saat itu saya berempat dengan Yoyo, Rangga, dan Rijal. Jadi sebenarnya kita ini susur sungai saat masa SMA itu ya kita sebenarnya senang-senang aja. Tujuan kita itu ialah cadas ngampar ya. Jadi ceritanya itu cadas ngampar itu dia itu suatu cadas gitu ya, lapisan cadas, cuman dia terhampar gitu. Terhamparnya itu luas. Jadi kita itu bisa mandi loncat dari cadas itu ke kali gitu. Motivasi atau tujuannya tuh intinya apa untuk susur sungai ini? Motivasinya itu kita sebenarnya cuman seneng-seneng aja sih Bang. Jadi kita mandi di kali gitu kan, mandi di kali ya main-main aja gitu. Cuman kan emang Kali Cimanuk itu agak jauh dari desa tempat saya tinggal gitu. Jadi kita dari sungai yang kecil nanti ke cadas ngamparnya itu ketemunya itu sungai besar yaitu Kali Cimanuk gitu. Jadi di kebun orang itu kan banyak singkong juga kan, banyak pohon kelapa gitu. Jadi kita explore sambil ya mohon maaf kita ngambil singkong orang, maksudnya kebun orang untuk dibakar itu. Jadi lokasinya itu jauh, jadi kita sempatkan dulu bakar singkong, ngambil air kelapa saat kita haus gitu kan. Awalnya sih saya itu tidak punya pikiran apa-apa ya. Yang tujuan kita itu cuman mandi terus kita pulang gitu. Nah pas kita mandi saya tidak merasa apa-apa gitu, tidak ada kejadian apapun, tidak ada firasat apapun gitu. Pas kita pulang setelah dari cadas ngampar kita itu pulangnya itu nggak lewat sungai lagi, kita itu lewat pematang sawah yang hanya jalannya bisa untuk satu orang. Otomatis kan kita itu berjejer berempat. Nah kebetulan saya paling depan barisannya, kedua Yoyo, ketiga Rangga, keempat Rijal. Saat itu sih tidak ada kejadian apa-apa. Itu saya ingat-ingat itu pukul sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore. Mau maghrib kan ya. Matahari juga udah tidak ada
saat itu. Uh, Pas saya pulang dan kawan-kawan, kita biasa ngobrol biasa gitu kan, nggak, maksudnya nggak melakukan aktivitas apa-apa, emang tujuannya itu pulang gitu. Saat mau mendekati desa Sinangsari, nah itu teman saya Yoyo nepuk pundak saya, "Lang, si Rijal ke mana?" Dengan arti, "Lang, Rijal itu kemana?" katanya gitu. "Tadi mah ayah di tukang." Tadi gitu. Otomatis saya dan Rangga itu kaget dong. "Wah, Rijal kemana?" gitu kan, panik gitu. Awalnya sih panik terdiam. Jadi takutnya itu si Rijal itu bercanda apa gimana gitu, karena udah sore, nggak mungkin kita itu balik lagi ke sana, karena maksudnya waktu udah mau gelap gitu. Dan akhirnya saya cari di sekitar situ, kita nyebar karena lokasinya juga sudah lumayan jauh kan, dan akhirnya Rijal pun tidak ada gitu, sehingga saya dan teman-teman memutuskan pulang dan ke rumah orang tuanya. Setelah saya memutuskan untuk pulang, otomatis kan kita bertiga itu bingung setelah Rijal itu pergi gitu, hilang gitu. Kita lapor ke orang tuanya. Saya bilang duluan karena Yoyo dan Rangga itu tidak berani bicara, karena saat kejadian itu kita emang benar-benar panik, kita bingung harus ngapain gitu kan. Dan akhirnya saya bicara dengan orang tuanya, "Bu, Rijal tak aya, emang kamana?" kata dia kan gitu. "Emang kamana?" "Tadi mandi jeung barudak." Gitu kan. Setelah mandi abi teh uih sekitar tabuh 5. Pas menuju pulang gitu kan, tiba-tiba Rijal hilang. Terus geus diteangan encan kata dia kan gitu. "Atos Bu, tapi tak aya sugan abi teh Rijal ieu bercanda gitu." Dan akhirnya setelah itu barulah keluarganya itu mencari-cari saat itu juga gitu. Kita bareng-bareng cari, dengan adanya RT juga kan, kita juga sempat cari-cari juga semuanya, dan nyatanya tuh hasilnya tuh nol, bener-bener nggak ada gitu. Dan kita juga mau minta bantuan ke siapapun itu belum bisa, karena masih keadaan panik gitu orang tuanya. Dan saya tuh mendampingi saat pencarian tersebut bertiga, karena kita sebagai saksi mata aja. Sekitar ya sudah lewat 1 hari setelah kejadian tersebut, kita udah cari-cari, kita bingung mau ngapain. Akhirnya keluarganya datangkan paranormal. Ya, jadi kita datangi ke sana bersama dengan keluarganya Rijal dan paranormal. Setelah itu paranormalnya ya gimana sih, kayak ya berinteraksi dengan alam gaib. Setelah selesai, paranormal itu cerita baru ke kita gitu kan, dan keluarganya bilang bahwa si paranormalnya itu berbicara dengan putri, ya dia bilang sih putri jin ya, dari bangsa jin gitu. Dia bilang begini, "Rijal aya di dieu jeung abi gitu."
Jadi si putri jinnya itu suka sama Rijal, makanya dia dibawa gitu. Dan paranormal bilang itu kan manusia gitu, dia harus kembali dengan orang tuanya gitu. Jadi paranormal itu sempat dia itu meminta Rijal itu dipulangkan, dan si putri jin bilang kalau emang si Rijal daekeun balik sok silakan mangga, kata dia gitu kan. Nah ketika itu putri jinnya itu membawa Rijal untuk komunikasi dengan paranormal dan keluarganya. Saat dibawa pulang, saat mau pulang gitu, si orang tuanya itu menginginkan itu Rijal tuh pulang gitu kan. Saat diajak itu Rijal itu nggak mau. Dia bilang ngenahen di dia gitu, sagala aya nanaon aya, pokoknya abi betah di dia, alim uih. Orang tuanya itu bingung kenapa Rijal itu nggak mau, dan kita juga bingung Rijal itu nggak mau. Saat interaksi itu orang tuanya itu ketemu dengan Rijal, benar-benar ketemu nyata gitu, dan orang tuanya emang benar-benar bingung gitu harus ngapain ini. Dia coba ngomong lagi, ini gimana usahanya biar Rijal itu bisa kembali. Ya paranormal itu ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, walaupun caranya itu gimana itu ya susah kalau Rijalnya itu nggak mau pulang. Padahal kan ibaratnya alam gaib dan kita itu beda gitu kan. Ya mau tidak mau orang tuanya itu ikhlas gitu dengan Rijalnya itu mau tinggal di alam gaib gitu. Nah setelah kejadian itu orang tuanya itu tetap mau berusaha agar Rijal pulang, tetapi emang benar-benar nggak bisa, karena emang di situ tuh tempat kerajaan jin di Cadas Ngampar itu. Karena setahu saya Cadas Ngampar itu ya bukan tempat angker gitu, dan cerita masyarakat setempat itu ya emang nggak ada kejadian apa-apa, tapi ya tiba-tiba dengan hilangnya Rijal ya barulah terungkap di situ. Karena yang tempat angker itu ada namanya itu Leuwih Nini sama Leuwih Aki. Jadi posisinya itu berseberangan dengan Cadas Ngampar, karena kan Cadas Ngampar itu kan muara, jadi muara dari kali kecil ke Sungai Cimanuk yang besar. Jadi seberangnya itu Leuwih Nini dan sebelahnya lagi Leuwih Aki. Nah setahu saya itu Leuwih Nini itu kalau orang sana bilang ya itu tempat yang angker yang didiami sama makhluk ya seperti kayak nenek-nenek, dan sebelahnya itu Leuwih Aki yang didiami makhluk halusnya itu ya kakek-kakek gitu. Biasanya saat itu ya setiap setahun sekali itu orang tuanya itu ya datengin ke Cadas Ngampar untuk jenguk Rijal gitu. Ya itu juga sambil diajak juga gitu, sambil diajak untuk pulang, tapi tetap hasilnya itu tidak ada apa-apa gitu, dan Rijal nggak mau, benar-benar nggak mau pulang sampai saat ini. Jadi kalau setiap tahun itu setiap Lebaran ya orang tuanya itu datang ke sana bersama paranormal gitu. Si Rijal itu muncul itu pasti jam 5 sore. Iya. Jam 5 sore. Dia itu muncul, jadi lokasinya itu di sana tuh ada pohon kiara. Saya juga kalau bahasa Indonesianya itu saya nggak tahu ya kiara itu apa gitu. Cuman dia muncul itu di belakang pohon kiara. Dia muncul komunikasi, cuman kan
kalau saya dengar cerita dari orang tuanya, kan saya kan nggak terus-terusan setiap setahun sekali kita ke sana gitu kan. Jadi setiap orang tuanya cerita itu ya dia itu muncul di balik pohon, ya biasa berjumpa aja gitu. Dia selalu muncul sendiri. Dia selalu muncul sendiri, nanyain kabar, dan raut mukanya itu tidak berubah sama sekali. Jadi ya kayak satu SMA aja gitu, mukanya itu masih tetap muda gitu, nggak berubah sampai saat ini gitu, masih aja ya nggak tua, nggak ada, maksudnya ya nggak ada perubahan aja, mukanya tetap awet muda gitu. Ya sekitar 10 meter dari pohon itu kita nggak boleh ngelewatin gitu, karena emang Rijal ketentuannya sih ngomongnya sih kayak gitu. Nah si Rijalnya itu selalu bicara Rijal itu baik-baik aja gitu. Jadi dia kesana cuman jenguk, ngelihat kondisi Rijal gimana. Ya udah, ya mungkin ya orang tuanya ikhlas aja sih gitu. Ya sampai saat ini, ya sampai detik ini Rijal masih di alam gaib. Nah, kenapa Rijal ini masih betah di sana? Apa yang bikin dia nyaman di sana? Ya mungkin yang bikin dia nyaman di sana itu, dia bilang pertama itu di sana itu segala ada gitu. Kemauan dia itu tercukupi, seperti makanan itu enak-enak. Ya walau alam ya, saya nggak tahu gitu. Maksudnya apa yang dirasakan Rijal, ya Rijal sih bilang ke orang tuanya sih seperti itu gitu. Kalau saya berharap sih Rijal bisa kembali ke dunia nyata ya. Maksudnya biar kita bisa ngobrol bareng lagi gitu kan, cerita-cerita bareng lagi, main bareng lagi gitu. Ya saya sebagai teman sih sangat menyayangkan sekali dengan keputusan Rijal. Ya apa ya, dia menurut saya sih orangnya menyenangkan. Dia sering dia sering bercanda gitu. Dia bener-bener rajin ibadahnya. Ya rajin ibadahnya, ya maksudnya nggak ada firasat sama sekali bahwa kalau Rijal ini tuh bakal bener-bener hilang gitu. Untuk teman-teman tahu, sampai saat ini Rijal belum kembali ya di tahun 2020. Mungkin suatu saat dia kembali. Oke, terima kasih Bang Gilang sudah berbagi cerita bersama Saksi Misteri. Kita berharap juga semoga Bang Rijal ini kembali ke dunia nyata. Dan juga bagaimanapun alam kita dengan alam jin itu berbeda. Seharusnya Rijal ada di sini bersama kita. Nah, sahabat misteri, kita baru saja mendengarkan pengalaman gaib dari Saksi Misteri pada episode kali ini. Semoga kita tetap menyadari selain kehidupan nyata, ada kehidupan yang tidak kasat mata. Terus dukung channel Saksi Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Terima kasih dan salam tak kasat mata.